saya masuk di dunia politik ini kan bukan karena saya mau masuk di dunia politik ya. Ini karena ada kecelakaan 12 Oktober, kemudian ada suatu perjuangan yang harus dilanjutkan karena saya, anak-anak, relawan, para partai politik yang waktu itu sedang berjuang, tinggal 42 hari lagi, kita menolak untuk kalah. Kita menolak bahwa mimpi besar seorang Benny Laos yang kita kenal semua selesai begitu saja. Dan anak saya, terutama karena mendengar anak saya, pengen saya melanjutkan value, cita-cita, harapan yang papanya perjuangkan. Untuk itu saya melanjutkannya. Dan waktu itu targetnya pendek untuk menang. Ketika sudah menang, saya harus mewujudkan janji politiknya. Janji politik itu kita racik bersama. Sebenarnya hanya memirroring apa yang sudah berhasil dilakukan di Morotai. Dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, bagi-bagi renov rumah, infrastruktur. Intinya manusia itu dengan APBD seadanya, tetapi kebutuhan dasar manusia itu di negara hadir. Itu dilakukan berhasil di Morotai selama 5 tahun. Itu almarhum mau mengimplementasikannya di 9 kabupaten kota. Nah, tugas saya sekarang bagaimana itu bisa berhasil. Anda kan bisa menolak waktu itu. Saya awalnya menolak. Dalam daftar yang kami miliki, catatan didukung oleh Nasdem dengan 5 kursi di DPRD provinsi ya. Demokrat 3 kursi, PKB 4 kursi, PAN 3 kursi, dan Gelora Partai Non-Parlemen. Anda kan bisa menolak waktu itu. Jadi waktu kejadian 12 Oktober itu malamnya, waktu itu ketua Partai Gelora, karena waktu itu sebenarnya ketua Partai P3 dan Gelora, tapi ketua Partai P3 kan juga menjadi korban. Jadi tinggal ketua Partai Gelora datang bertemu dengan saya, mengatakan bahwa dia sudah telepon dengan teman-temannya, saya yang harus melanjutkan. Saya bilang, saya nggak mau. Itu dunia yang sangat patriarki, sangat laki. Saya ini perempuan. Saya juga masih ingat di rumah sakit saya telepon Pak Wagub, Bapak pikir aja deh, saya udah nggak mau ngurus ini lagi, saya mau pulang. Lihat anak-anak saya telepon anak-anak saya, don't worry, mami bakal pulang, and then mami gak kemana-mana lagi. Itu yang terjadi 12 Oktober. Kemudian 13 Oktober sibuk dengan kepulangan, tiba dengan almarhum, tiba. Intinya saya memutuskan untuk maju atau tidak itu tanggal 14 atau 15 Oktober. Setelah bertemu dengan waktu itu para sekjen dan perwakilan dari ketua umum 8 partai bertemu dengan saya di ruang di RSPAD. Dan keputusan saya final ketika saya berbicara dengan anak saya, tiga-tiganya mendukung. Walaupun mama saya tidak setuju, semua keluarga besar saya tidak setuju, teman-teman saya tidak setuju, mereka bahkan menangis ketika mendengar saya mau maju. Mereka merasa sudah kehilangan almarhum, mereka tidak mau kehilangan saya juga. Saya juga ada rasa takut waktu itu, tapi saya merasa saya butuh ini untuk good closure. Anda tidak merasa dimanfaatkan oleh partai-partai politik itu? Dalam hidup ini kita semua saling memanfaatkan dengan tujuan kita masing-masing. Benar dan salah, semua orang punya perspektif yang berbeda. Tujuan saya waktu itu, saya harus menang. Semua janji politik almarhum saya harus selesaikan. Saya harus punya good closure dengan perjuangan ini. Saya tidak mau seorang Benny Laos selesai begitu saja, dan saya harus membuktikan bahwa gagasan seorang Benny Laos itu bisa diimplementasikan di Maluku Utara. Bagi saya itu saya perlukan untuk melanjutkan kehidupan saya. Morotai dan Maluku Utara itu beda, Madam Shirley. Waktu itu kepikirannya sampai di situ. Kemudian setelah sekarang menjadi gubernur, saya melihat secara dekat bagaimana almarhum sibuk sebagai bupati. Tapi kemudian dibandingkan dengan kesibukan gubernur itu sekali 10. Dan almarhum punya network yang banyak, jam terbang yang banyak. Ya. Saya pergaulan Pak Benny Laos itu di elit Jakarta itu cukup teridentifikasi. Ya. Termasuk dengan saya. Ya. Saya itu kertas kosong, kanvas kosong. I know nothing. Kemudian saya pernah ada di titik di mana tersandra dalam ketidaktahuan. Transisi sebelum saya dilantik. Pertama tidak percaya diri, tersandra dalam ketidaktahuan. Satu sifat saya adalah saya tidak suka disandra. Saya tidak suka tersandra akan apa. Tidak suka adalah satu hal, tapi realitas politik itu kadang-kadang tidak bekerja seperti yang Anda bayangkan. Ya, tapi kan kenyataan sampai 9 bulan ini,
saya belajar, saya bertemu dengan semua, saya belajar teknis ya, lebih ke birokrasi, saya belajar teknis, bertemu dengan semua yang saya bisa belajar di kementerian, dirjen, hal teknis, OPD, saya bahkan bertanya ke ChatGPT, saya baca. Secara politik, saya dari awal ketika bertemu dengan 8 partai koalisi, saya masih ingat pertama kali saya bertemu dengan mereka, saya masih menggunakan kursi roda, saya langsung bilang, saya tidak bisa berkomunikasi secara politik. Saya melihat secara dekat bagaimana almarhum berbiasa berkomunikasi politik. Itu kalimatnya tidak langsung, kalimatnya muter. Nah, saya tidak bisa memahami kalimat bersayap dan kalimat muter. Saya kalimatnya tuh langsung. Jadi saya mohon ketika berbicara dengan saya, ketika menginginkan A, katakanlah menginginkan A, karena saya tidak mengerti ketika itu muter. Dan sampai dengan hari ini 9 bulan saya bisa berkomunikasi mereka dengan baik. Tapi dengan itu kemudian saya jadi khawatir pada Anda, Mem. Kenapa? Karena saya percaya betul, saya ada satu kalimat yang dari Anda yang saya suka. Saya nggak ngerti apa-apa, sebuah pengakuan. Menurut saya Anda telah mengambil momentum sejak awal dan orang Indonesia itu suka. Jadi Anda sekarang dicintai bukan hanya di Maluku Utara, di kampung saya, kampungmu juga kan itu kan. Ini ada unsur selatan sebenarnya nih, ada unsur guanya gitu. Iya, papaku dari sana. Iya, dan banyak tempat yang lain itu sudah menjadi banyak yang jatuh cinta. Tapi kan tidak sesimpel itu mekanisme politik bekerja. Pada bagian ini saya harus memediasi pikiran publik bahwa Benny Laos tidak bisa melanjutkan rencana politiknya karena luka yang luar biasa. Saya tertegun ya melihat itu luar biasa. Terus kemudian ada istrinya nih, bisa digarap nih, cantik, pintar, alumni luar negeri, orang kaya sejak belum lahir gitu. Saya tidak terlalu yakin Anda tidak paham itu bahwa pada saatnya nantinya Anda harus membayar utang tanda petik. Saya tahu akan ada sesuatu hal yang mungkin harus saya hadapi pada akhirnya. Cuman itu di luar kontrol saya. Saat ini dengan otakku yang kecil ini, dengan pemahamanku yang sederhana ini, saya memetakan semua dengan sederhana saja. Bahwa pada akhirnya saya bukan orang yang overthinking karena itu di luar kontrol saya. Untuk sesuatu yang tidak saya pahami. Jadi saya hanya berpikir untuk sesuatu yang saya pahami. Enggak bisa gitu, Bu Gubernur. Anda pemimpin wilayah. Tidak boleh ada yang keluar dari kendali Anda. Satu. Yang kedua, daerah Anda itu sangat kaya. Sebagian perhatian dunia, terutama yang unsur mining ya, itu mengarahkan ke sana, ke Weda, ke mana lagi segala macam. Saya kalau bertemu dengan orang-orang politik yang datang ke saya, rata-rata memang seperti Bang Akbar. Cuman saya bertanya, apa itu politik? Ada yang datang memberikan pendapat bahwa yang saya lakukan salah, begini salah, begitu salah. Bahwa ini politik, ibu tidak bisa seperti ini politik. Kemudian saya bertanya, apa itu politik? Apa itu politik, Bang Akbar? Politik adalah mengelola kepentingan. Dan pada bagian itu Anda secara sadar. Makanya saya tanya tadi, kenapa bagi Anda saya politik itu mungkin politik menjadikan saya sebagai pemimpin gubernur. Tapi bagi saya untuk ketika menjadi gubernur, otoritas yang saya miliki saat ini itu saya pinjam dari rakyat. Yang menjadikan saya gubernur itu adalah rakyat. Jadi yang harus saya layani itu adalah rakyat. Keberhasilan saya itu ditentukan ketika harapan mereka itu bisa saya realisasikan menjadi kenyataan. I know it sounds cliche, but kemudian dasar dari semua ini adalah rakyat. Saya ada di sini karena saya diperjuangkan oleh mereka tanggal 27 November ketika Nji coblos. Dan ketika saya dilantik, tugas saya memperjuangkan harapan yang mereka titipkan ke saya. Bahwa kemudian politik itu adalah dunia yang membungkus ini, saya belum paham. Tapi yang saya tahu ketika saya deliver janji saya, ketika saya mensejahterakan mereka, ketika rumah mereka saya renov, ketika pendidikan dan kesehatan saya gratiskan dengan kualitas yang baik, ketika mereka sakit saya sembuhkan, ketika mereka meninggal saya kirim, saya kasih uang duka, saya kirim keluarga mereka meninggal, jenazahnya saya atur, ketika saya memanusiakan mereka, maka otoritas yang mereka titipkan ke saya manfaatkan dengan baik. Saya terima pernyataan manis dan cantik ini dari seorang gubernur yang mengatakan, aku nggak ngerti politik. Tapi Ibu Gubernur
saya sedang mencoba untuk berkenalan denganmu lebih jauh dan menyampaikan beberapa hal yang saya pahami. Jelek-jelek begini abang udah cukup lama juga di politik ya. Senior dong. Enggak juga. Saya kan orang baru. Nah, tapi pada bagian itulah kemudian saya ingin mencoba untuk mengulik pikiran seorang Sely Cuanda yang hari ini tiba-tiba menjadi pahlawan, tiba-tiba menjadi orang yang disukai. Politik enggak bekerja seperti yang you bayangkan, Mem. Iya. Tadi saya coba bayangkan ya, daerahnya Anda itu kayak macam-macam lah di situ, nikel, macam-macam. Dan sudah banyak yang bekerja di sana. Saya yakin Ibu Gubernur paham bahwa oligarki yang menguasai perpolitikan kita, terutama elit-elitnya itu bermain di wilayah sumber daya yang ada di wilayahnya Anda. Saya buat menjadi sederhana deh. Saya kalau saya mengusung Anda mengatakan gini, Ibu Gubernur, nikmati dulu kemenangan ya. Jadilah pahlawan dulu ya, tapi pada saatnya Anda harus tahu diri. Anda tidak menyiapkan diri untuk itu. Belum. Belum. Saya suka kejujuran ini. Tapi saya tidak mengganggu. Ketika dilantik saya panggil DPRD kan. Apa objektifnya? Pokirnya jangan diganggu. Ya saya tidak ganggu. Bukan soal ganggu, Mem. Realitas. Ya saya apa hak mereka masing-masing. Ya saya belum mikir sih. Ngeflow aja. Dan sudah ada kan yang menawarkan jadi ketua partai di. Saya didukung oleh 8 partai. Ya, 8 partai. Di daerah ya, ini saya ngomongnya level daerah bukan level pusat. Saya pernah duduk, kan kita sering ketemu lah 1-2 bulan sekali kita duduk bersama-sama. Menurut mereka lebih baik saya netral. Saya bertanya ke mereka, menurut bapak-bapak, karena semuanya bapak, cuma ada satu ibu, mendingan saya apakah saya perlu masuk salah satu. Mereka memilih saya netral sehingga koalisi ini lebih solid. Dan yang tadinya juga oposisi kan kita juga sekarang bekerjasama dengan baik sih. Saya bekerjasama dengan baik dengan semua. Saya harus sedikit lebih soft ya mengejar Ibu Gubernur yang luar biasa ini karena ada pengakuan bahwa ya saya belum pikir segala macam, tapi ya tadi saya sampaikan saya harus mengirim sinyalnya sesegera mungkin. Dan pada saat itu terjadi, saya tidak yakin gelar pahlawan tanda petik orang yang mereka cintai itu masih melekat. Anda tampaknya mulai menyukai ya peran-peran sekarang ini ya, mulai tampil kemana-mana. Untuk bisa berhasil saya harus menikmati proses 5 tahun ini. Jadi saya renew my mind untuk menikmati. Saya menganggap ini sebagai suatu pekerjaan yang harus saya nikmati, punya target yang harus saya selesaikan, dan saya harus berhasil dalam 5 tahun ini. Coba kita lihat pencapaiannya Ibu Shirley ketika kemarin ini ya, 51%, luar biasa. Ya. Bahwa ini adalah efek dari ketokohan Pak. Ya, almarhum. Iya. Almarhum sebelumnya sudah 40%. Iya. Dan menurut saya luar biasa ya. Waktu itu ada yang meragukan bahwa either saya akan turun atau saya akan naik. Sebenarnya saya stagnan sampai kemudian debat kandidat. Karena banyak yang kemudian menghormati dan menyukai almarhum tapi tidak percaya bahwa saya bisa menggantikan almarhum. Saya rasa itu, makanya tadi saya kejar pada bagian itu. Ya. Oke, kita bergerak ke depan Ibu Gubernur. Di sini ada yang namanya Negara Institute ya. Saya membuat itu setelah saya gagal masuk lagi ke DPR, dikalahkan oleh 2 istri bupati. Dan riset kami yang pertama di sini adalah bagaimana perpolitikan kita dikangkangi oleh oligarki dan dinasti. Apa pandangan Anda menyangkut oligarki dan dinasti? Saya belum punya pandangan khusus sih. Saya buat menjadi lebih sederhana. Oligarki adalah tentakel kekuasaan, tentakel itu tangan-tangan setan kekuasaan yang merambah segala sektor termasuk sumber daya, fasilitas politik segala macam. Atas nama ada oligarki politik dan oligarki ekonomi. Hari ini oligarki ekonomi yang menguasai ya. Makanya kan kalau mau jadi ketua partai itu kan harus kaya dulu. Dan katakanlah saya sebagai ketua partai, ini ada nih
gubernur yang masih polos nih, saya menangkan di Maluku Utara. Nikmati, lagi-lagi saya ulangi, nikmati keterkenalanmu, tapi pada saatnya harus bayar utang. Satu. Yang kedua, menyangkut dengan dinasti. Dinasti yang saya sampaikan tadi. Saya kalah, saya tidak mengeluh. Saya bahkan bersyukur tidak masuk lagi ke DPR. Dikalahkan oleh 2 istri bupati. Oke. Tetapi saya pastikan bahwa seluruh literatur yang saya baca, dan saya yakin Ibu Sherly juga baca, beranggapan dan akan sepakat dengan saya bahwa ini adalah problem demokrasi kita. Anda tidak merasa bagian dari oligarki dan dinasti politik? Saya tidak merasa bagian dari itu. Nggak merasa? Saya kan tanya apakah saya merasa, saya tidak merasa menjadi bagian dari situ. Suami Anda kan mantan bupati, di mana kemudian privilege kekuasaan itu sudah lama Anda nikmati. Saya merasa saya tidak menikmati privilege sebagai bupati ya. Privilege saya sebagai pengusaha lebih besar daripada privilege saya sebagai bupati. Lebih bagus kalau sebagai pengusaha ya. Ya, saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum saya ketika menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK. Kata almarhum suami saya, tidak boleh menggunakan sesuatu, ada namanya korupsi kepatutan, gitu katanya. Gitu. Korupsi kepatutan. Ya, bahwa ya gitulah, panjang nanti ceritanya. Itu yang saya maksud ya. Jadi kenapa? Kalau ditanya apakah saya menggunakan fasilitas saya sebagai istri bupati, saya tidak pernah memanfaatkan fasilitas saya sebagai bupati, karena saya bersyukur fasilitas saya sebagai pengusaha lebih, bahkan fasilitas saya sebagai pengusaha lebih dari fasilitas saya sebagai gubernur. Saya akan masuk ke situ nantinya pada bagian-bagian akhir. Kita bicara dulu tentang bagaimana perilaku kekuasaan ini bekerja ya. Saya pastikan Ibu Gubernur, bukan cuma Anda yang saya tanya seperti ini. Semua tamu-tamu saya tanya seperti ini. Karena itulah forum ini berada. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau dibawa dalam bahasa sederhana, dinasti. Pak Beni Laos, karena tidak lagi bisa meneruskan, maka istrinya dimajukan. Banyak orang berpikir gini, ya nanti setelah Ibu Sherly Juanda sudah 2 periode nantinya akan memberikan kepada anaknya. Mana tadi anaknya tuh, cakep banget tuh anaknya tuh. Diturunkan maksudnya. Yes. Ketika seorang dosen, rektor, guru besar, anaknya juga kemudian menjadi dosen, menjadi profesor, dan cucunya juga menjadi dosen, apakah itu dinasti? 2 hal yang berbeda. Karena tidak ada kekuasaan yang mendompleng di situ. Di kita, udahlah kita tahu lah kan. Tiba-tiba anaknya jadi wakil presiden. Udahlah, kita buka-bukaan saja. Ya, saya tahu bahwa secara general itu bisa digeneralkan. Tetapi bagi saya, melihat dari yang terjadi di Bupati Morotai ya, tidak ada manfaat secara ekonomi maupun apapun yang dapatkan almarhum suami saya ketika menjadi Bupati Morotai. Dia murni mendedikasikan waktunya 5 tahun hanya untuk membangun, karena dia bersyukur, dia diberkati, dia dari nothing, dia punya sesuatu. Dan kita hidup dari penghasilan yang lain. Tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang mengambil jabatan itu untuk menjadi bertambah kaya. Tidak semua orang seperti itu. Sekarang berapa sih APBD-nya? Ini 3,5 triliun. Tahun 2025 3,5 triliun. Dipotong oleh Menteri Keuangan. Jadi berapa? Sebenarnya awalnya itu adalah 3,4 triliun. Dipotong oleh Menteri Keuangan kurang lebih 245 miliar. Di tahun awal 2025, dan setelah itu PAD-nya dari tadinya cuma 800 kita tingkatkan menjadi 1,2 triliun. Jadi dengan peningkatan PAD tahun ini dia menjadi 3,5 triliun. Nah ya, 3,5 triliun. PAD Anda itu besar sekali ya ternyata ya. Hampir 40% ya? Iya, 30% lah. Itu luar biasa. Tapi pasti dari tambangnya. Iya, dari 500 miliar sendiri dari pajak BBM. Sayangnya kami tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan data tentang berapa sih kekayaannya Anda itu. Saya ingin membocorkan sedikit aja. Kemarin saya dari Manado sama Pak Gubernur, Pak Jenderal Julius dengan teman-teman dari fraksi Golkar MPR. Ada usulan daerah boleh mengeluarkan obligasi. Dan kalau itu terjadi, struktur negara menjadi berubah, termasuk struktur keuangan. Dan orang-orang seperti Anda yang memimpin wilayah kaya seperti itu, saya yakin itu akan luar biasa gitu ya. Anda setuju dengan usulan itu?
tentu ada kajian panjang. Sedang dilakukan, oke. Konsepnya bahwa kita diharapkan kreatif untuk mencari pendapatan atau self financing, tapi kemudian banyak sekali rambu yang kemudian tidak bisa kita lewati juga. Kemarin itu ada dari orang dari OJK penjelasan dalam diskusi yang saya pandu itu mengatakan bahwa sebenarnya ini tinggal political will dari pemerintah. Ya, kita daerah ikut saja kan gitu ya. Tapi yang saya mau katakan gini loh Ibu Gubernur. Kalau ini dilakukan maka saya rasa Anda itu akan sangat kaya sekali. Keuangan daerah maksud saya gitu kan. Begini saja Anda kan sudah 30-40% PAD-nya kan gitu ya. Iya, which is itu juga sebenarnya masih jauh dari masih banyak opportunity loss. Ya, sebenarnya potensi kita banyak banget. Kita tuh bahkan tidak punya IUP sendiri. Kalau ini sebuah perusahaan, Pak, kita itu 1 tahun kita itu ekspor dari hasil smelter itu kurang lebih hampir 150 triliun. Dengan kita ada IUP 1 tahun itu kurang lebih hasilnya sekitar 54 triliun. Kita tidak sebagai daerah, perspektif daerah ya, kita tidak punya satupun IUP. Harusnya BUMD itu minimal punya 1 IUP. Jika punya 1 IUP aja, PAD 1 tahun 2-3 triliun tuh kan ada aturan mainnya. BUMD itu boleh berapa persen gitu kan gitu ya. Masalahnya tidak dilakukan di pemerintahan yang lalu, Selama tambang 10-15 tahun ini BUMD tidak punya IUP. BUMD-nya ada dibentuk. Hari ini saya tidak bisa pakai karena BUMD-nya itu sudah tidak aktif sejak 2016. Ada pemeriksaan BPK, ada pemeriksaan KPK. Saya tidak bisa mengaktifkan kembali. Untuk mengaktifkan kembali ini saya harus banyak prosedurnya yang mungkin butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan saat ini sedang dilelang IUP dan kita dengan aturan undang-undang Minerba yang baru, ada undang-undang SDM yang baru tuh kita BUMD itu bisa memiliki IUP sebenarnya. Kita hanya butuh 1 IUP. Dengan 1 IUP saja untuk mendapatkan PAD ekstra bonus 2-3 triliun itu sesuatu yang tidak sulit. Itu banyak opportunity loss. Kalau saya melihat dari perspektif kita sebagai pengusaha ya, enggak ada pun kita bikin ada. Ini kita punya semua. Kita mau tidak bisa melihat. Ibu Gubernur yang cerdas, itu yang saya katakan dari tadi. Kewenangan-kewenangan yang berhubungan dengan kekayaan alam itu sedapat mungkin itu jangan dikelola oleh orang-orang di daerah itu. Makanya tadi saya kirim banyak kan gitu. Sebenarnya untuk BUMD itu memiliki IUP itu kewenangan itu bisa ada di daerah lain juga melakukannya. Hanya tergantung kepada kepala daerahnya. Iya. Iya. Dan kepala daerah Anda ditangkap oleh KPK kan sebelumnya. Itu aku no comment. Saya harus menyampaikannya kepada Anda. Mohon maaf. Di sini unsensor, tidak ada yang dipotong. Iya. Dan kemudian betapa saya respect pada Ibu Gubernur mau datang ke sini padahal sudah tahu ini forum ini agak gimana gitu kan. Ya. Tapi saya beritahu bahwa itu ditangkap karena itu. Maka kemudian saya akhirnya harus mereview ulang cara pandang saya tentang seorang Selly Coanda yang hari ini dicintai orang tetapi dengan jebakan-jebakan politik yang ada. Belajar dari yang terjadi karena beliau juga sudah almarhum, saya menghormati beliau. Belajar dari yang terjadi kepada almarhum, saya harus lebih mawas diri, melakukan semuanya dengan benar. Sebisa saya tidak mau berkompromi, bahwa saya tahu dunia politik itu harus berkompromi lain-lain. Saya tidak bisa ngomong sekarang sesuatu yang belum terjadi. Saya juga tidak bisa ngomong sesuatu yang saya juga tidak pahami. Jadi saat ini saya hanya melakukan sesuatu yang saya paham dan saya yakini. Saya berharap saya tidak mengecewakan nanti, dan kemudian bahwa nanti saya waktu kemarin itu saya enggak pakai duit loh Bang Akbar sama sekali untuk orang milih saya. 367.000 orang yang memilih saya itu saya nggak ngasih uang di hari H, saya nggak kasih. Bawa kampanye Akbar ganti transport apa itu ada. Tapi kemudian saya enggak ngasih hari H untuk milih. Banyak yang ke saya bahwa itu tidak lazim dilakukan. Saya bilang saya ini harus memulai dengan benar. Karena saya harus menjalannya dengan benar. Saya mau mengajarkan kepada mereka ketika mereka memilih pemimpin karena uang dan bukan karena hati nurani, maka mereka akan menghasilkan pemimpin yang mempertahankan hati nurani. Saya mau membuktikan itu. Saya berharap seluruh bahasa yang lugas ini. Tapi saya baru bisa ngomong lagi nanti saya ketemu dengan Bang Akbar 5 tahun dari sekarang. Saya tunggu. Duduk di sini saya tunggu waktu itu. Saya tunggu waktu itu. Membuktikan bisa seperti itu. Dan doakan saya berhasil. Saya punya banyak teman-teman dengan cara yang berbeda. Teman saya itu saya kritisi. Saya tidak memujinya.
Ya. Begitulah seharusnya kita berteman. Dan saya bertemu dengan banyak orang Indonesia yang idealis, berharap teori ini dapat diimplementasikan. Dan saya tahu ketika duduk di kursi dengan kekuasaan itu, godaannya banyak, tekanannya banyak, harapan komprominya banyak. Okay. It's gonna be hard. Jadi ingatkan saya, kritik saya. Jangan khawatir. Semoga 5 tahun dari sekarang saya duduk kembali lagi di sini dan saya bilang, I did it. Luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi Ibu Gubernur, terima kasih. Pemirsa, itu tadi tambahan, saya tidak memotongnya. Karena sejujurnya saya rindu narasi seperti ini dari orang yang dia mengaku tidak suka politik tapi sekarang kecemplung. Nah, narasi seperti ini apa ya? Enak dengarnya. Bahwa nanti apakah dilakukan, nanti kita tunggu 5 tahun lagi beliau akan bersedia hadir. Tapi narasi seperti ini perlu kita dengarkan. Melelahkan sekali mendengarkan makian dan caci maki dari beberapa politisi kita. Maka mohon menunggu. Saya telah menghadirkan pahlawan itu. Kita jaga agar kemudian di ujungnya nanti dia tetap sebagai pahlawan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.